Mulut Jenny hanya bisa menganga mendapat pertanyaan seperti itu dari putranya. Sementara dia merasa pipinya yang ikut bersemu merah. Demi menghindari itu semua dia menarik tangan Ziel untuk berlalu dari tempat itu. Namun, Anek lebih dulu berhasil meraih tubuh Ziel. "Kita pasti akan secepatnya tinggal bersama," ujarnya, membuat Ziel memekik kegirangan. Bagaimana dia tidak menyukai Anek, bila pria ini selalu mengabulkan apa yang sedari dulu dia impikan. Memiliki kedua orang tua yang lengkap, pun dengan kasih sayang yang melimpah. Ziel memeluk leher Anek, dan mencium pipi pria itu sekilas sebagai tanda sayang. Sementara Jenny tak dapat berkomentar apa-apa, membantah pun rasanya percuma, karena argumen dia dengan Anek berbeda. Dia hanya bisa mematung menyaksikan Ziel yang dibawa oleh Anek, sedangkan di belakang pria itu, sang asisten senantiasa mengekor. "Hah, hidupmu benar-benar sedang diuji, Jen. Kenapa semua orang menjeratmu seperti ini? Bikin pusing saja," gerutu wanita itu sambil menghela nafas panjang. Dia sedikit mengepalkan tangan, dan meninju udara, merasa kesal atas ketidakberdayaannya. Belum lepas dari Michael, dia sudah terjerat dengan pria seperti Anek. Namun, sungguh dia jauh merasa lebih baik, karena melihat Ziel yang tersenyum bahagia seperti itu. Kalau saja tidak, mana mau dia berurusan dengan pria ular itu. Akhirnya Jenny kembali mengalah. Dia melangkah membawa kakinya untuk menyusul Anek dan sang putra. Di dalam mobil, Anek sibuk menelpon, sementara Ziel senantiasa memeluk pria itu. Hingga tak terasa akhirnya mereka sampai di depan rumah baru yang akan ditempati oleh Jenny dan Ziel. Rumah kecil yang berhasil Jenny sewa. "Kamu yakin akan tinggal di tempat seperti ini?" tanya Anek dengan sorot mata tak habis pikir. Rumah itu tidak memiliki keamanan apapun, dan sedikit membuat Anek merasa tidak tenang. Apa Jenny tidak takut kalau sewaktu-waktu Michael datang? "Iya, setidaknya aku menyewanya dengan uangku sendiri," jawab Jenny lalu mengulurkan tangannya ke arah Ziel. "Boy, ayo kita turun," ajak wanita itu. Ziel meraih tangan Jenny, mereka turun bersama, dan Anek pun menyusul kedua orang itu. Ternyata di sana sudah ada Ellie, wanita yang usianya lebih muda dari Jenny itu sudah membenahi semuanya sesuai dengan perintah majikannya. "Tuan, maaf ternyata semuanya sudah rapi, jadi tidak ada lagi yang perlu Anda lakukan," ucap Jenny, mengusir secara halus, agar Anek secepatnya pergi dari rumah ini. Mendengar itu, Anek justru tersenyum kecil. "Siapa bilang?" tanya Anek dengan mengangkat kedua alisnya. Dia melangkah ke arah jalan di mana mobilnya berada, dengan satu kali teriakan, tiba-tiba beberapa mobil berjejer di sana, membawa banyak peralatan rumah tangga. Dari kasur, lemari es, lemari pakaian, bahkan barang-barang elektronik lainnya. Jenny dan Ellie kompak melongo melihat itu semua, sementara Ziel sudah menatap dengan berbinar. "Wow, Daddy hebat. Mommy, kamu tidak salah pilih Daddy baru," pekik Ziel kegirangan. Dia bahkan bertepuk tangan mengagumi kehebatan Anek. Jenny masih belum sadar, dia masih mematung hingga semua orang memasukkan barang-barang tersebut ke dalam rumah barunya. Anek turun tangan untuk menata di dalam sana. Pria itu juga menyadarkan Ellie agar membantunya. Ellie tampak ragu, tetapi walau bagaimanapun Aneklah yang membayarnya, jadi dia harus patuh pada perintah pria tampan itu. "Tuan, tapi ini..." Jenny melangkah hendak masuk, dia ingin bicara dengan Anek. Namun, beberapa orang yang sedang hulu hilir membuat dia tak dapat masuk. "Nona Jenny, lebih baik Anda diam dulu, tunggu mereka selesai," ujar Chaka, mengingatkan bahwa tidak akan ada yang bisa menghentikan kegilaan tuannya.
Tapi asisten Cha, saya tidak memesan ini semua, protes Jenny dengan wajahnya yang sudah tak tahu lagi harus memasang ekspresi yang bagaimana. Pokoknya dia terkejut dan tidak percaya. Dan yang menanggapi ucapan Jenny bukanlah Chaka, Anek keluar. Tentu saja bukan, ini aku yang memesannya, supaya Ziel nyaman. Tapi, Tuan. Kap. Imbalannya. Jenny melongo, sementara Anek langsung pergi begitu saja. Rumah kecil itu akhirnya penuh dengan barang-barang yang telah Anek beli, dari depan sampai belakang semuanya terasa lengkap. Anek benar-benar memenuhi semua kebutuhannya, sampai bahan pokok saja sudah tersedia di dapur. Jenny hanya bisa menghela nafas panjang, sulit sekali rasanya melawan Anek, lagi-lagi dia kalah, lagi-lagi dia hanya bisa pasrah. Sementara pikirannya masih saja kusut, mengenai Michael, Jenny belum memiliki jalan keluar. Kalaupun harus menyewa detektif pasti akan lebih banyak uang yang harus dia keluarkan. Untuk mengurangi sedikit beban yang terus saja bersarang, Jenny akhirnya pergi ke dapur. Dilihatnya Ellie sedang berkutat membuatkan susu untuk Ziel. Mengingat tentang bocah tampan itu, Jenny mengulum senyum. Dia melangkah mendekati Ellie, dan menepuk bahunya pelan. "Ellie, biar aku saja," ucap Jenny ingin mengambil alih pekerjaan babysitter itu. Dia ingin mengobrol dengan Ziel sebelum tidur, untuk mengurangi sedikit bebannya. "Tapi, Nyonya. Sudahlah, lebih baik kamu istirahat. Ziel kan tidur bersamaku," pungkas Jenny yang melihat wajah Ellie yang tak enakan. Lantas setelah itu, Ellie menurut apa kata majikannya. Dia mengangguk sopan lalu pamit ke kamar. Sementara Jenny melanjutkan pekerjaan, Ellie membuatkan susu untuk Ziel menggunakan botol. Jenny melangkah ke kamarnya, saat membuka pintu Ziel sedang bermain dengan robot-robotan yang sempat dia bawa dari rumah Michael. Jenny tersenyum, saat Ziel menoleh ke arahnya. "Boy, saatnya tidur. Mainnya dilanjut besok pagi setelah pulang sekolah," ucap Jenny, duduk di sisi ranjang dengan mengelus puncak kepala Ziel. Pria kecil itu mengangguk, dia menaruh robot itu di laci nakas. Lalu meraih susu yang diulurkan sang ibu. Jenny membawa tubuh mungil itu untuk berbaring, menyelimutinya sampai ke dada. Wanita cantik itu memandangi wajah tampan Ziel, tidak tahu bagaimana hidupnya jika tidak ada pria kecil itu di sisinya. Di saat paling terpuruk, mendapati Michael berselingkuh, pria kecil inilah yang menjadi kekuatannya. Menjadi alasannya untuk kuat dan bertahan sampai sekarang. "Boy, apa kamu suka tinggal di sini?" tanya Jenny sambil mengusap lembut surai keemasan Ziel. Sungguh sebenarnya dia merasa bersalah, karena merasa tidak dapat memberikan kehidupan yang layak pada Ziel. Tangan mungil itu tiba-tiba melandas di pipi Jenny, mengusap dengan kedipan mata yang begitu polos. Ziel melepas botol susunya untuk membalas ucapan sang ibu. "Ziel suka, Mom. Asal bersamamu Ziel pasti suka, apalagi ada Daddy baru," jawabnya menatap Jenny yang sudah berkaca-kaca. Jenny mengecup sekilas telapak tangan dan puncak kepala pria kecil itu. Membuktikan bagaimana bersyukurnya dia memiliki putra seperti Ziel. Meski Ziel tidak tumbuh dari rahimnya, meski Ziel tidak minum dari susuannya, tetapi sungguh Jenny menyayangi pria kecil ini dengan seluruh hidupnya. "Kamu nyaman tinggal di tempat kecil seperti ini?" tanya Jenny lagi, dan Ziel langsung mengangguk memberi jawaban. "Di sini enak, kalau di rumah Daddy Mike terlalu besar, jadinya sepi," ujarnya membuat Jenny tersenyum. Ziel ini pintar sekali kalau sudah soal merayunya agar tidak terlihat menyedihkan. "Oh ya, Mom. Tadi di sekolah Ziel punya teman baru, namanya BL, cara bicaranya lucu, matanya bulat dan dia suka ikan,"
sambung Ziel, bercerita tentang sekolahnya tadi pagi. Jenny memasang wajah antusias, ingin membuat putranya senang. Are you sure? Lalu bagaimana denganmu, boy? Ziel suka apa? Wanita itu balik bertanya. Ziel pun mengeluarkan tatapan penuh binar. Sebelum menjawab pertanyaan Jenny, kedua tangannya bergelayut manja di leher sang ibu. Kalau Ziel suka Dedi baru. Nah, kan. Jenny langsung kicep kalau Ziel sudah menjawab seperti itu. Sementara di lain tempat, di malam yang sama. Anek masuk ke dalam kamar saudara kembarnya. Setelah makan malam selesai, dia sengaja tak langsung kembali ke kamar. Dia ingin menemui Bizat, adiknya yang berprofesi sebagai pengacara. Anek masuk dan langsung mengunci pintu, seperti seorang pria yang hendak melakukan sesuatu pada seorang wanita. Kalian pikir saja, kenapa pakai kunci pintu segala? Bi melihat ke arah Anek dengan tatapan aneh. Kini dia tengah berkutat di depan meja kerjanya yang berada di sebelah ranjang, menyelesaikan berkas kliennya. Pria tampan itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Anek melangkah ke arah Bi dan langsung mendudukkan tubuhnya di atas ranjang. Bi, panggilnya, sementara Bi kembali fokus pada layar komputer. Bi, berhenti dulu kerjanya. Titah Anek. Bi masih tampak acuh. Dia sudah hafal tingkah pria ini, pasti Anek tengah butuh bantuannya. Atas dasar apa kamu menyuruhku berhenti? Tanyanya tanpa membalas tatapan sang kakak. Bi, aku sedang butuh bantuanmu, ujar Anek dengan tatapan memelas, mengganggu pekerjaan Bi dengan bergelayut di lengan kekar pria itu. Bi memutar bola matanya jengah, ada apa lagi pikirnya? Dia sedang sibuk, Anek masih bisa mengganggunya. Apa? Kenapa tidak minta bantuan saja? Tanya Bi, selama ini dia terus yang direpotkan, kali ini dia ingin Anek meminta bantuan pada saudaranya yang lain, yaitu si kepala rumah sakit. Aku butuhnya kamu. Tapi aku rasa kamu itu butuhnya, Kening Anek mengerit. Kenapa begitu? Ya, kurasa otakmu itu perlu diperiksa olehnya. Cetus Bi, membuat Anek langsung mendengus kasar, lalu menggeplak belakang kepala Bi. Sialan. Ceka, kamu yang sialan, An. Kepalaku sakit, cetus Bi akhirnya menatap Anek dengan sengit. Dia mengusap-usap belakang kepalanya, abis ini dia yakin otaknya pasti bergeser. Makanya kalau bicara itu jangan sembarangan, karena walau bagaimanapun aku ini kakakmu. Kamu dan aku ini hanya beda beberapa menit. Kalau dokter mengambil aku dulu, aku yang jadi kakakmu. Cetus Bi tak mau kalah. Ya sudah, salahkan saja dokternya, kenapa menyalahkan aku? Walaupun cuma beberapa menit, aku tetap kakakmu. Aku yang tertua di sini. Iya, kau memang tua. Bi sialan. Anek hendak menggeplak kembali kepala Bi, tetapi pria tampan yang menggunakan kacamata itu justru menghindar. Makanya jangan menyebalkan, kamu mau apa sebenarnya? Tanya Bi, sudah malas meladeni Anek, manusia tidak waras yang ternyata adalah kakaknya. Mendengar itu, Anek tak jadi emosi. Dia menarik nafasnya dalam-dalam lalu membuangnya perlahan. Aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikan masalah perceraian. Kening Bi mengernyit, dia menatap curiga pada Anek. Siapa yang akan bercerai? Calon wanitaku. Pelak. Dasar gila. Kamu mau jadi pebinor? Astaga, Anek konda, yang katanya pria tampan dengan sejuta pesona, kamu kekurangan stok wanita, sampai membuat orang supaya bercerai. Cetus Bi dengan pertanyaan bertubi-tubi, tak habis pikir dengan pemikiran saudara kembarnya. Mata Anek memicing. Jangan sembarangan bicara,
aku punya alasannya. Alasan apapun, kalau jadi pebinor ya tetap salah, An. Tegas Bi, mengingatkan sang kakak agar tidak bertindak bodoh, dengan masuk ke dalam rumah tangga orang. Anek mengeratkan gigi depannya, belum menjelaskan tapi Bi sudah bicara banyak sekali, membuat dia tidak memiliki kesempatan. Makanya dengarkan aku dulu. Pekik Anek, dengan wajahnya yang mulai serius. Dia membuang nafas kasar, dan Bi akhirnya diam, membiarkan Anek bicara. Anek pun menjelaskan masalah yang menimpa Jenny secara detail, tentang wanita itu yang sengaja dijerat oleh mantan suaminya yang berselingkuh. Kini Jenny butuh bukti, dan Anek ingin Bi membantunya untuk mencari bukti itu. An, otakmu itu benar-benar tidak jauh dari dada dan bo asteriskong besar. Ujar Bi sambil geleng-geleng kepala. Ini beda, Bi. Dia membuatku penasaran, sejauh ini tidak ada wanita yang membuatku sampai segila ini. Ujar Anek, tetapi dia tak sampai membocorkan tentang Jenny yang menolaknya terang-terangan. Yang ada Bi pasti tertawa. Kau kan memang gila. Bi. Ya baiklah. Aku mau asal bayaranku 2 kali lipat, ujar Bi, ingin melihat seserius apa Anek untuk memperjuangkan wanita itu. Tak disangka, Anek justru langsung menyetujuinya membuat Bi tak bisa lagi berkata-kata. Dia memang gila,